karyawan kita di DPR akan aku kuliti kalian satu-satu dan perkataan kalian. Bertanggung jawab kalian dengan perkataannya. Ahmad Syaroni, ayo, kapan debatnya? Udah berapa jam nih? Udah di-tag berapa banyak orang? Masih gak ada suaranya nih orang. Si Nafa Urba ini merasa cantik banget, gengs. Ngerekord video di mobil gitu ya, rapih dengan dandanan make up full. Uya-Kuya tuh siapa sih? Yang suka bikin YouTube ngegosip itu ya? Eko Patrio nih siapa? Pelawak ya? Aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Yo, Yes. santai people. Ada yang lagi rame, lagi heboh, lagi dapat banyak dukungan para netizen di sosial media nih. Jadi ada teteh-teteh, kakak-kakak, seorang perempuan yang tegap berani menantang debat salah satu anggota DPR, Ahmad Syaroni. Buntut dari statement dia yang ini nih, ceki-ceki. Play. Orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Ya, oke. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun, tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Kan sebelumnya memang udah panas terkait soal hitung-hitungan aja udah salah gitu kan. Sehari 3 juta, sebulan 3 juta dikali 28 hari gitu, itu udah mabok lah ibaratnya, udah wadididau. Ditambah dari joget-joget salah hitungan, ditambah klimaksnya di sini statement Bang Ahmad Syaroni gitu kan. Dari sekian banyak netizen ada satu wanita yang tegap menantang nih meluncur. Cus. Ninyo, ada dari Salsa Erwina. Kalau nyali sih gak usah diragukan lagi nih untuk teteh satu ini, dari Pamulang sekarang ke Denmark gitu kan. Dengan tegap menantang Bang Ahmad Syaroni. Di captionnya bisa kita lihat ya, yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu, di tag. Buset, nyalinya di tag Ahmad Syaroni 88 dari partai, di tag lagi. Kita buktikan siapa yang sebenarnya lolot dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional, kalau bisa yang internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani bertanggung jawab sama kata-kata kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, tolol. Namanya nggak tahu diri, duitnya diembat, dikatain manusia maruk bin nggak tahu diri. Sepertinya teteh Salsa ini emosi berat ya. Per hari ini sampai video ini di tag udah ada 7 video nih yang isinya wah emosian dia sepertinya ya. Kita lihat yang pertama, ceki-ceki. Play. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit.
pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka selama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi UGM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi Lagi dengan saya di channel ini, yang dimana kita bahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar para netizen dari video hasilnya teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan, lanjutkan penjarahannya biar publik menjadi paham, jangan mau dikadain sama dewan yang terhormat. Rakyat udah terlanjur disakiti, semoga atas kebaikannya alam semesta. Ya, lanjutkan penjarahannya biar publik menjadi paham, jangan mau dikadain sama dewan yang terhormat. Rakyat sudah muat. Ya, itulah intelektual tulen, salsa contoh yang menginspirasikan suara rakyat bahwa benar dibenarkan, salah ya disalahkan. Dan perlu diingat, salsa tidak pandang suku dan ras, asli netral. Mantap berekut tidak titik tulangmu. Ya, ayo livekan debat tersebut. Kalau memang sesuai judul, sekalian bak salsa perjelas kalimat pecat tanpa gaji lagi, bukan dinonaktifkan dengan bukti masih terima gaji. Ya, kalian kerja bukan untuk rakyat, kalian kerja untuk partai, kalian bukan wakil rakyat, kalian pegawai partai. Akibat perkataan yang menyakitkan beginilah jadinya demo sampai ada yang meninggal. Ini baru Sri Kandi Indonesia yang peduli dengan bangsa dan negara maju. Terus Sri Kandi Indonesia, semua rakyat pasti mendukungmu. Ya. Hayo, rakyat tinggal menunggu lihat debat orang paling pintar sedunia dengan Neng Salsa. Berani menerima tantangan debat nggak Saroni? Biar masyarakat luas tahu sampai mana kemampuanmu dan layak nggak sesuai mendapat gaji dan fasilitas yang diterima sebagai anggota dewan. Ya, usut DPR yang menjadi biang demo sesuai dengan hukum dan pecat jadi anggota DPR. Ya. Bu, biar acara di depanmu, biar masyarakat dan seluruh rakyat menyaksikan, biar ibu tidak ditekan, apalagi ditodoh dan diancam. Rakyat mendukung ibu, makasih ibu. Ya, rakyat pilih DPR untuk urus kesejahteraan dan tunjangan DPR, sementara rakyat menderita terus. Ini saatnya mahasiswa dan rakyat menuntut DPR untuk menghapus tunjangan, segala tunjangan. Ya. Kalau ada adat istiadat, tapi kalau uang rakyat selalu dimaling saja tanpa ada keadilan. Kita mendukungmu Salsa, siapkan semuanya, semoga Tuhan meridhoinya, rakyat Indonesia bersatu untuk kebaikan bersama. Mereka menjabat bukan karena menyuarakan suara rakyat, tapi karena uang. Sangat menyalam Mbak Salsa ini, sangat dibutuhkan di negeri ini. Orang-orang seperti beliau sangat luar biasa. Ya, wahai para DPR, jadilah wakil rakyat yang amanah. Sadarlah engkau sebagai wakil rakyat. Ingatlah engkau akan hukum alam dan akhirat. Bukti DPR itu tidak berfungsi. Cukup seorang cewek cantik Salsa dengan lantang dan tegas membawa aspirasi rakyat Indonesia. Tolong siarin di seluruh stasiun televisi di Indonesia, biar rakyat bisa melihat dan menilai. Sudah waktunya rakyat kecil seluruh Indonesia revolusi melawan kezaliman DPR. Ya, kenapa harus takut sama tikus-tikus koruptor yang semakin banyak yang selalu membuat masyarakat menderita? Kakak Salsa membela masyarakat dan terima kasih telah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Maju terus, pantang mundur. Ya, siap setuju maju terus, semoga Tuhan meridhoi dan melindungi selalu dimanapun engkau berada. Ya Salsa, tegas sekali Mbak Salsa, cukup dengan realita yang ada, cakep. Ya, langka sekali orang seperti Mbak Salsa, ini hebat, tak ada tandingnya. Ya, lindungi Mbak Salsa dan keluarganya terutama di Pamulang. Ayo warga-warga Indonesia sekali lagi dukung penuh gak ada habis Mbak Salsa yang cerdas dan pemberani yang begitu cemerlang wawasannya. Salam sehat Mbak Salsa, terima kasih. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan kesejahteraan bila DPR dipunahkan dari bumi, bukan dibubarkan. Ya, Mbak Salsa maju terus, masyarakat seluruh Indonesia mendukungmu dari belakang. Ya, lanjutkan Mbak Salsa, perjuangan sebutan, sebarkan tuntutan rakyatnya juga. Pak Presiden, tolong cabut jabatannya dari DPR yang bernama Eko Patrio dan Uya Kuya yang udah bikin malu negara. Masa anggota DPR yang malah senang-senang joget-jogetan? Mantap Salsa, semoga bisa adu debat antara Salsa dan Saroni yang memiliki nilai rata-rata 6 agar negeri ini tahu mana yang banyak omon-omon yang tidak bermanfaat untuk rakyat Indonesia maju. Terus Salsa. Saya jelas dukung Salsa Erwina, sangat perlu Saroni yang jumawa banget mendapatkan perlawanan dengan semua pernyataannya tersebut. Semoga rakyat tetap bersatu dalam NKRI, kita support Salsa Erwina. Salsa wanita berani, pantas diberikan julukan Pertiwi, dia cerdas lugas, ngomong gak banyak basa-basi tapi benar semua. Ya.
Jika suatu pemerintahan tidak berkutik lagi, maka siapa yang bisa mengubah Indonesia ini jauh dari ketidakadilan hukum dan kesewenang-wenangan para pejabat, yaitu segenap rakyat Indonesia sendiri yang bersatu padu melawan tirani, yang jahat dan patuh dengan korupsi, berjamaah dan besar-besaran yang dilegalkan dan dibiarkan begitu saja kok repot, ya. Salut, Kak Salsa pinter, berani, cerdas. Aku ngomong maya-maya aja, belit-belit, ini ngomong cepat banget, jelas padat berisi, ya. Kalian anggota DPR, kalian kerja untuk rakyat, apa untuk partai? Pasti untuk partai, ya harus dibubarin. Bubar DPR, bubar partai 2 ini sarang tikus. Kalau pemilu lewat kapasitas individu itu lebih baik. Rakyat tahu siapa yang dicalonkan rakyat itu yang terbaik buat bangsa, bukan lewat partai. Itulah yang terjadi, ya. Rakyat juga antusias ingin melihat debat anggota DPR yang sok pinter itu dengan Mbak Erwin yang di pihak rakyat. Maju terus bidadari Salsa Erwina Hutanglung asal dari Medan. Jika kalian belajar sejarah, saya takut Indonesia tercinta jangan sampai seperti negara liberal. Kami rakyat mendukung Mbak Salsa, maju terus Mbak, kami rindu keadilan seluruh rakyat Indonesia. Anggota DPR model Syaroni, Eko, Uya, Nafa, dan lain-lain adalah sekumpulan manusia harus haus jabatan dan uang yang mengatasnamakan rakyat dengan urat malu yang sudah putus. Ya. Seluruh rakyat Indonesia pasti dukung dengan Salsa, maaf. Secara konten kau mau suruh-suruh wanita ini datang ke Indonesia, kau mau debat-debat dan lain-lain di tanah air yang dicintainya seperti yang beliau bilang. Semangat Mbak Salsa, maju terus, setuju semua rakyat Indonesia dukung Mbak Salsa. Kata-kata itu sama dengan mengolokkan rakyat seluruh Indonesia, lawan terus Mbak Salsa. Ya, sudah dicatat secara 15 Agustus sampai demo masyarakat bisa mewujudkan suara rakyat. Kerjanya makan uang rakyat dan mewakili partainya. Ingat, kami rakyat tidak pernah merasa terwakili oleh Dewan Perwakilan Partai. Kalau DPR bubar, rakyat Indonesia mudah-mudahan bisa hidup layak karena tidak dibebani bayar pajak yang berlebih-lebihan. Coba berapa miliar negara mengeluarkan duit untuk gaji orang-orang tak di DPR, coba gaji untuk subsidi masyarakat saja. Korupsi juga harus beradab dan beretika. Ini baru Butet yang peduli kepada negara dan bangsa, tidak seperti si LBP merusak NKRI yang gila di dunia. Maju terus Salsa Erwina, hutang gulung rakyat bersamamu insya Allah. Alasan meridoi perjuanganmu. Ya, ayo dukung Salsa, saudaraku. Ayo bangkit, tunjukkan nyalimu lawan pejabat-pejabat berkomunis. Lanjut Salsa. Ya, debat politik, hukum, atau tata negara atau lainnya menurutku abstrak. Gak akan menemui titik temu atau kebenaran. Hanya yang bisa menyaksikan aza yang dianggap benar, meski pada akhirnya kosong. Contoh kecil debat-debat di TV nasional atau internasional. Dalam agama pun perdebatan juga dianggap mubazir, musyawarah yang bisa menemui titik kebenaran. Saroni jadi DPR mewakili rakyat atau memperkaya diri. Masyarakat udah gak percaya sama manusia yang pandai sedunia. Amarah rakyat sudah terpendam sekian lama pada polisi. Mereka preman-preman pemeras rakyat yang berseragam. Sehat selalu, Teh Salsa. Jangan lelah untuk selalu kritis bantu rakyat. Ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus amati semua pemangku jabatan yang tidak bekerja dengan baik untuk masyarakat dan malah menari di atas penderitaan para masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja dan ada yang menemani zizi buruk anak-anak putus sekolah. Itu yang sangat membutuhkan perhatian, bukan malah joget-joget. Ya, kasih tunjuk ke seluruh rakyat Indonesia dan luar negeri betapa buruknya kualitas nalar dan pengetahuan, apalagi etika. Pejabat-pejabat yang aku membela dan mewakili rakyat di Indonesia, Mbak Salsa, pertontonkan semua biar dia dan keluarganya juga malu. Ya, perlu diingat sebagai pejabat negara atau politikus, negara ini di Indonesia bukan warisan dari negara lain atau warisan dari nenek moyang seseorang, tapi Indonesia ini diperjuangkan oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan darah dan air mata seluruh rakyat. Jangan ada yang merasa paling berkuasa. Ya, kita sama-sama berhak mengambil keputusan dan demi kebenaran dan keadilan. Ya. Terima kasih Mbak Salsa telah memberikan kebenaran dan keadilan serta pencerahan kepada rakyat. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya.